Baik, di sini saya Wahyudin Rohman dari Universitas Amikom Yogyakarta. Di sini saya akan melakukan wawancara untuk memenuhi nilai mata kuliah kepemimpinan bersama dengan rekan saya. Baik Mas, bisa perkenalkan terlebih dahulu Mas? Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, saya Selamat Dodo. Asli saya dari Kota Klaten. Saya di Jogja udah sekitar 4 tahunan di sini. Bisa ceritakan sedikit soal usaha kamu Mas? Untuk usaha warkop ini atau coffee shop ini sama sih coffee shop, cuman karena berhubung omsetnya sedang nggak baik makanya di take over, dan itu saya ambil, saya rebrand lagi jadi coffee shop tapi yang kelas menengah ke bawah gitu. Untuk fokus usaha yang saya jalani ini itu warung kopi, jadi kopi dan juga ketan, tapi kita identik dengan ketannya. Kalau kopinya juga ada, cuman beberapa variasi aja kalau untuk kopi. Kalau untuk ketan itu ada banyak variasinya gitu. Kalau ada konflik nih Mas di antara karyawan Mas, ada saran nggak Mas, atau biasanya ngatasnya gimana Mas? Kalau konflik yang saya temui kan mungkin konflik yang kecil-kecil aja. Kalau konflik yang gede-gede itu mungkin belum ada, paling cuman karena kedisiplinan sama kebersihan aja sih. Kadang kebersihannya kurang atau misalkan SOP outfit yang tidak sesuai, itu nanti mungkin cuman saya tegur. Itu kadang bisa jadi apa ya, dari karyawannya mungkin dibilangnya saya tuh cerewet atau apa, kan kadang bisa jadi konflik tersendiri buat mereka. Tapi kan itu kan adalah hal yang biasa kalau di Wajar ya, yang wajar gitu, masih bisa diselesaikan dengan baik sih. Kalau itu konfliknya cuman seperti wajar. Kalau ini Mas, pernah nggak sih ngalamin bisnisnya dalam situasi sulit, atau gimana sih cara Mas bikin keputusan yang tepat buat usaha tetap jalan nih Mas? Kalau untuk kondisi sulit sih itu ada, kayak misalkan omset baru rendah atau baru sedang down, itu mungkin sulit bagi saya untuk muter uang, maksudnya muter uang dari keuntungan. Misalkan seharinya cuman, anggap aja sehari itu kita tuh minimal aman itu kan 2 jutaan. Kalau udah di bawah 2 juta atau 1 jutaan lah, itu sulit untuk muternya. Itu paling kita ya cuman keuntungan yang sedikit adanya itu yang baru kita putar gitu. Gini Mas, kalau misal cara ngatur karyawan biar kompak dan tujuan bisnis tercapai itu ada nggak koordinasi yang bisa dilakukan? Itu kalau kita tiap mau opening sama closing itu mesti kita adain briefing. Jadi tujuan untuk briefing itu untuk memantau dan memastikan setiap karyawan tuh sesuai, mulai dari SOP outfitnya atau SOP pelayanan gitu, mulai dari berbagai menu juga, maksudnya menu apa yang kosong hari ini, kenapa bisa kosong, nanti kan bisa kita koordinasikan di situ gitu loh. Jadi semuanya bisa berjalan dengan baik gitu. Kalau bentuk ini Mas, dalam 1 bulan atau 1 mingguan itu ada bentuk laporan bisnisnya nggak? Kalau untuk laporan itu kita tiap hari, dari itu mungkin sekedar laporan penjualan sih, laporan penjualan sama laporan mungkin ada kritik atau saran dari customer seperti yang saya bilang tadi, briefing closing. Nah itu laporannya setiap closingan di hari itu nanti ada omsetnya berapa, terus tadi ada kendala-kendala apa kayak gitu. Dari beberapa karyawan Mas nih ya, mungkin dari itu perlu apresiasi sih Mas. Reward apa sih yang biasanya Mas kasih biar mereka makin semangat kerja? Mungkin kalau untuk reward atau apresiasi, mungkin kita kasih bonus setiap gajian. Kadang setiap gajian kita kasih bonus. Misalkan capai target nih, target kita anggap aja misalnya sebulan itu 80 juta. Kalau misalkan target ya nanti kita kasih bonus, baik itu mau berupa uang ataupun sekedar makan di mana, keluar atau jalan-jalan, itu kita pasti. Atau mungkin misalkan target harian kita, misalkan target hariannya 2 juta, pasti itu dari saya kasih reward apresiasi, atau kita Give ya Mas? iya give, betul, kita
makan bareng di situ, beli apa gitu mesti pasti kayak gitu. Kalau misalnya mas dari karyawan mas ada bentuk kesalahan tuh biasanya gimana mas? Kalau ada beberapa yang melanggar kayak SOP gitu ya, kesalahan mungkin cuman saya tegur, saya nasihati, mungkin nanti kalau cuman kesalahan sekali 2 kali sih masih wajar, masih kita kasih teguran yang ringan. Cuman kalau misalkan udah kita kasih tahu kok dia masih ngelakuin hal yang sama, yang salah lagi, mungkin ya nanti kita kan juga ada manajemennya, mungkin nanti kita kasih SP surat itu. Gimana sih mas cara mau bikin visi dan misi, bikin tim semangat buat bareng-bareng ngejar tujuan bisnis nih? Jadi untuk visi dan misi mungkin kalau dari kita tuh, kalau dari saya ya, kita bikin karyawan tuh nyaman dulu kerja di sini. Betah ya mas? Iya, betah di sini. Jadi mereka tuh menganggap ya nggak aja ini tuh usaha bareng lah, keluarga, usaha maksudnya ya ini tuh tempat kalian cari uang, tempat kalian cari makan. Jadi gimana bisanya kita tuh ngasih yang terbaik buat pelanggan kayak gitu. Pernah nggak sih mas kayak ngalamin kegagalan dalam bisnis tuh mas? Kalau kendala ada sih, kayak misalkan mungkin cuma problem dari customer, ada yang ngasih kritikan mungkin seperti kok pesanannya kok keluarnya lama, atau misalkan apa, itu kan jadi kendala saya juga. Nanti kadang customer langsung kasih komentar yang buruk di baik itu di Google Maps atau di akun sosial media kita, jadi kan itu jadi berpengaruh ke warung juga gitu, nanti jadi omset menurun atau apa gitu. Kendala besar sih kalau menurut saya kalau yang kayak gitu. Kalau ini mas, kita kan kami dari mahasiswa nih mas, ada saran nggak sih mas buat mahasiswa seperti kami ini? Kalau saran dari saya sih untuk mahasiswa, kalau misalkan mau mulai bisnis, mungkin yang pertama itu konsisten, konsisten dan juga telaten. Jadi kan nggak mesti kita mulai bisnis tuh bakal jalannya tuh mulus terus. Jadi kalau kita mau buka usaha tuh ya kita, apalagi kita dagang ya, harus siap rugi. Kalau kita nggak siap rugi ya susah kita nanti kalau mau buat ini ya mas, gitu. persiapan mental ya mas? Iya, mental, terutama mental itu. Telaten karena apa, misalkan nih omset 3 hari 2 hari kok omsetnya kecil, itu harus kita telaten. Maksudnya jangan terus wah ini usahanya udah nggak baik nih, ini gantilah kayak gitu, nggak baik. Bisa ya mas? Nggak bisa, kita harus tetap telatenin, kita tetap konsisten, tetap sabar, kita cari solusi gimana nih biar usahanya ini tetap jalan walaupun omsetnya baru tidak baik kayak gitu. Kalau dari beberapa menu nih mas, menu apa sih yang best seller di sini mas? Kalau di sini best sellernya itu kalau yang dari kopi ya, kita ada kopi dingle. Itu kopi dingle itu kayak americano, nanti dikasih topping es krim vanila kayak gitu. Kalau di minuman kita kopi dingle. Cuman kalau untuk makanan snacknya ketan, terutama kita tuh identik dengan ketannya. Jadi kalau ketan kita ketan mangga dan juga sama ketan bubuk, itu yang best seller dari kita. Oke. Mungkin itu saja sih mas yang dapat saya tanyakan malam ini. Ada kurangnya saya mohon maaf ya mas. Terima kasih sudah mau datang ke warung kopi dingle ini. Mungkin itu saja yang dapat saya lakukan pada wawancara kali ini. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.